10 hal yang membatalkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ajaran Islam, salat merupakan amalan yang akan dihisab pertama kali di akhirat. Hal ini menegaskan betapa pentingnya salat bagi umat muslim. Jika agama diibaratkan sebuah bangunan, maka salat adalah fondasinya. Mengutip buku The Miracle of Salat karya Marsidi, DKK, salat diartikan sebagai ibadah yang terdiri dari perbuatan atau gerakan dan perkataan atau ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Agar dapat melaksanakan salat dengan baik dan benar, setiap muslim wajib memahami hal-hal yang berkaitan tentang salat. Salah satunya adalah pemahaman tentang hal-hal yang membatalkan salat. Hal-hal yang membatalkan salat dihimpun dari buku Panduan Salat Lengkap Wajib dan Sunnah karya Saiful Hadi El-Suta. Dalam pelaksanaan salat, ada beberapa perilaku atau tindakan yang jika dilakukan akan membatalkannya, di antaranya 1. Berhadas. Salah satu syarat sah salat adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun besar. Oleh karena itu, ketika seseorang yang sedang mengerjakan salat tiba-tiba berhadas, maka salatnya menjadi batal. Hadas yang dimaksud dalam hal ini misalnya buang angin, buang air kecil, haid, dan lain-lain. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Jika datang haid, maka tinggalkanlah salat. Jika darah haid tersebut sudah berhenti, maka mandilah dari darah tersebut, lalu salatlah." Hari, Bukhari dan Muslim. 2. Terkena atau kejatuhan najis. Najis merupakan zat yang menyebabkan seseorang tidak dalam keadaan suci. Orang yang terkena najis ketika sedang sholat, maka ia harus segera membatalkan sholat dan membersihkan dirinya terlebih dahulu. Contoh najis yang dapat membatalkan sholat misalnya kencing, air mani, minuman keras, kotoran hewan yang haram dimakan, bangkai hewan, dan lain-lain. 3. Tertawa terbahak-bahak. Sebagian besar ulama sepakat bahwa tertawa hingga mengeluarkan suara atau terbahak-bahak adalah perkara yang membatalkan sholat. Jika hanya tersenyum tanpa suara, maka itu tidak membatalkan. 4. Aurat yang terbuka. Jika aurat terbuka di tengah sholat secara tidak sengaja namun segera ditutup, maka ibadahnya tetap sah. Akan tetapi, jika aurat yang terbuka tidak ditutup kembali, berarti ia dianggap sengaja melakukannya dan hal tersebut membuat sholatnya batal. 5. Makan dan minum saat sholat. Saat mengerjakan sholat, setiap muslim tidak diperkenankan menelan sesuatu apapun melalui kerongkongan. Jika ada yang masuk, apalagi jika disengaja, maka sholatnya batal. Jika ada sisa-sisa makanan yang terselip di antara gigi, maka hendaknya tidak ditelan saat sholat berlangsung. Apabila sisa makanan tersebut lepas dari selip-selip gigi, maka hendaklah dibuang dan jangan sampai tertelan. 6. Berbicara walaupun hanya satu kata. Berbicara yang membatalkan sholat dalam hal ini bukan melantunkan bacaan doa atau zikir dari Al-Quran, melainkan bahasa sehari-hari. Contohnya, ketika ada seseorang yang sedang sholat, kemudian temannya datang dan bertanya tentang sesuatu, orang yang sedang sholat itu menjawab, "Ya," dan temannya memahami jawaban tersebut. Dengan demikian, sholat yang dilakukan dianggap batal. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan, "Kami, Zaid dan para sahabat tengah bercakap-cakap ketika sholat. Salah satu dari kami berbicara kepada saudaranya karena ada keperluan hingga turunlah ayat ini, peliharalah semua sholat kalian, dan sholat wusta, dan berdirilah kalian untuk Allah dalam sholat kalian, dengan khusyuk." QS Al-Baqarah 2:238. Maka kami diperintahkan untuk diam. Hari Bukhari dan Muslim. 7. Tidak menghadap kiblat. Umat Islam diwajibkan untuk menghadap kiblat saat menunaikan sholat. Hal ini bahkan menjadi salah satu syarat syahnya sholat seseorang. Jika tidak menghadap kiblat, berarti sholatnya tidak sah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 144, Allah SWT berfirman, petik 2. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. QS Al-Baqarah 2:144. 8. Melakukan banyak gerakan di luar gerakan sholat. Melakukan banyak gerakan dapat menyebabkan hati dan anggota badan menjadi sibuk dengan hal di luar sholat. Hilangnya kehusyukan dalam sholat merupakan salah satu perkara yang membatalkan. Jika gerakan yang dilakukan terbilang sedikit, seperti memperbaiki letak surban, menutup saf yang kosong,
atau menjulurkan tangan kepada sesuatu, maka solatnya tidak dianggap batal. 9. Menambah rakaat solat dengan jumlah terlalu banyak. Dalam solat, seringkali seseorang tidak fokus hingga lupa dengan jumlah rakaat yang sudah dikerjakannya. Jika ia menambahkan rakaat dengan jumlah sama seperti rakaat solat yang sedang dilaksanakan, maka ibadah tersebut dianggap batal. Misalnya, solat zuhur dikerjakan sampai 8 rakaat, maghrib sampai 6 rakaat, dan selanjutnya. 10. Teringat solat yang belum dikerjakan. Teringat solat yang belum dikerjakan merupakan salah satu perkara yang dapat membatalkan solat. Misalnya, seseorang sedang mengerjakan solat asyar, tiba-tiba ia teringat belum melaksanakan solat zuhur, maka solat asyarnya dianggap batal. Ia harus mengerjakan solat zuhurnya terlebih dahulu karena solat 5 waktu harus dilakukan secara berurutan, meskipun bentuknya qada. 10 hal yang membatalkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.